Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa tanda-tanda kalau lo udah mulai berharap sama cewek. Nah, sebenarnya situasi ini bisa terjadi ketika kalian sebelum jadi pasangan atau setelah menjadi pasangan. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah melihat ini, maka hubungan kalian atau relationship kalian itu sudah tidak sehat, sehingga memang harus dievaluasi lagi, diperbaiki dan ditata agar kalian tidak terlalu berharap dengan cewek atau perempuan. Nah, yang pertama adalah lu terlalu jor-joran. Nah, mungkin kita langsung konsultasikan aja nih ke Prof. Prof, ini maksudnya apa, Prof? Kan katanya cowok yang baik itu adalah cowok yang royal gitu. Jadi cowok yang royal itu adalah cowok yang jadi idaman para perempuan. Nah, tapi kenapa situasi ini malah kita kategorikan sebagai lu tanda-tandanya sudah terlalu berharap dengan perempuan? Maksudnya gimana nih, Prof? Jadi ya cowok yang diidam-idamkan cewek itu kan yang royal yang apa gitu. Itu kan maunya cewek Oh iya, gitu. maunya Itu cewek. kan maunya cewek. Mau mau kita ya kita mau sih ngasih apapun ke cewek tapi ya juga harus ada proporsional Iya. juga gitu. Pertama kalau jor-joran ini maksudnya gini. Jadi banyak sekali cowok-cowok itu yang terlalu ngebet pengen sama dia baik di pas PDKT ataupun di pacaran. Nah, kita bahas yang PDKT dulu. Jadi ketika tanda kalau lo itu terlalu berharap, terlalu ngarep banget pengen pacaran sama dia adalah lo tuh jor-joran banget. Belum apa-apa, lo tuh udah nawarin besok aku jemput ya, nawarin hadiah, nawarin antar Iya, iya, jemput, benar-benar. udah kasih semuanya. Padahal lo belum 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 apa-apa. Kalau masih PDKT nggak perlu kalian tuh jor-joran kasih hadiah dan lain sebagainya, Oh buang-buang iya, iya, duit paham, paham, paham. gitu, buang-buang duit. Ketika kalian PDKT dengan cara-cara nyogok seperti itu tanda kalau kalian tuh sebenarnya nggak percaya diri. Kalian tuh berpikir bahwa hadiah ini nantinya akan melancarkan kalian guna PDKT. Ya kalau kalian PDKT sama cewek yang mungkin nggak jelas gitu, kalau cewek itu mungkin apa ya nggak pernah dikasih kado, istilahnya anggap aja cewek itu miskin lah. Kalau ceweknya miskin terus kalian sogok seperti itu, iya kalau berhasil. Tapi banyak cewek itu punya harga diri. Jadi jangan menjadikan kekayaan kalian itu sebagai apa ya, satu-satunya alat untuk meluluhkan cewek. Bukan. Yang bisa meluluhkan cewek ya diri kalian sendiri. Kalau kalian awal PDKT udah nyogok-nyogok seperti itu udah tanda kalau kalian terlalu berharap. Kalian tuh pengen banget ngebet, needy banget sama dia tuh. Oke. Itu Jadi akhirnya kalian jor-joran. oke. Jadi ternyata jor-joran ini bukan kita royal lah. Royal itu dalam upaya untuk memberikannya itu bagus, tapi kalau misalnya jor-joran ini lebih ke arah kita tidak mampu untuk apa namanya mengendalikan keuangan kita, sehingga kita kadang-kadang itu tadi melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Itu lebih ke arah itu ya tadi. Karena ya itu tadi banyak kali kita lihat bahwa orang-orang yang mungkin dari segi finansial dia nggak terlalu kaya banget, tapi ngasih hadiah yang mahal sama apa namanya sama ceweknya atau gebetannya. Bahkan baru-baru ini mungkin ya beberapa tahun yang lalu lah, itu ada berita yang cukup mengherankan, ada seorang laki-laki yang menjual gentengnya gitu, menjual alat-alat rumah tangga gitu untuk membelikan sesuatu pada pacarnya atau gebetannya. Nah, hal-hal seperti ini yang menunjukkan bahwa kalian itu takut sekali kehilangan dia. Nah, ketika kalian melakukan seperti ini, maka yaitu tadi kalian itu terlalu apa namanya ngarep banget sama perempuan itu. Karena misalnya kalau misalnya nih, misalnya dia memang benar-benar apa namanya orang yang suka sama kalian, kalian nggak mesti harus seperti itu. Sebenarnya dia akan tetap sama kalian gitu. Tapi kalian lakukan itu kan dalam upaya untuk agar dia nggak berpaling atau dia nggak dia bisa punya perasaan yang sama sama kalian. Nah, dari situ maka kita yakin bahwa kalian itu sedang berharap sekali dengan perempuan itu, dan itu sangat berbahaya untuk masa depan kalian. Nah, menyambung apa yang disampaikan tadi apa namanya Prof tadi, Prof itu bilang juga kalian itu terlalu needy. Nah, ini sebagian tanda-tanda yang kedua yaitu needy, terlalu melekat. Kalian itu maksudnya gimana itu kan? Terlalu needy ini. Jadi gini, melekat itu ya gini tadi, istilahnya dia tuh bukan siapa-siapa, tapi kenapa lo tuh ngurusin kehidupannya dia, padahal dia nggak punya kontribusi apapun di hidup lo. Itu kan artinya lo terlalu melekat sama cewek. Cewek ini kan dia tuh lo ketika ini kan kita masih PDKT ya ngomongnya.
Ketika cewek itu masih PDKT, dia tuh bukan siapa-siapa lo ngapain ngurusin dia? Kalau misalkan ya karena gue royal, kalau lo royal harusnya semua cewek lo bantu. Oh iya, Kenapa benar-benar. cuman sama satu cewek ini doang? Nah itu. Jadi itu counter untuk orang-orang yang ya kan gue kaya, gue ini. Kalau lo kaya, lo harusnya bantu semua orang, anak-anak yatim, panti jompo dan lain sebagainya lo bantu. Kenapa lo bantunya pilih-pilih hanya cewek-cewek yang lo suka doang? Ya, ya, ya. Jadi itu ya guys ya. Jadi yang kedua itu adalah, jadi itu kalian terlalu melekat. Melekat ini dalam arti kalian tuh benar-benar ingin tahu keseluruhan hidup perempuan itu. Nah ini yang berbahaya. Kalau misalnya mungkin kalian sudah menjadi suami, oke lah kita masih toleransi. Tapi kebanyakan orang-orang yang, ya itu tadi, orang-orang yang punya mindset gagal menjadi seorang laki-laki manly ini, kadang-kadang ya itu tadi, masih menjadi gebetan, dia pingin tahu semuanya, dia tidurnya kapan, tinggalnya di mana, rumah siapa, keluarganya kayak apa dan sebagainya. Bahkan untuk permasalahan-permasalahan yang biaya kuliahnya gimana dan sebagainya. Nah, hal seperti itu yaitu tadi menunjukkan kalian itu benar-benar melekat kepada dia. Akhirnya kalian hampir tidak bisa hidup tanpa dia. Nah, itu berbahaya karena memang kalau misalnya kalian belum jadi pacar, ya dia bukan siapa-siapa kalian, dan kalian sudah needy atau udah butuh banget sama dia, melekat sama dia, itu akan menyulitkan kalian. Tindakan-tindakan kalian yang awalnya laki-laki dikenal sebagai rasional, maka hilang karena itu tadi, karena kalian terlalu melekat dengan dia. Nah, Akhirnya ya itulah itu tadi, awal mula kalian dijadikan badut badut. dan kena sindrom she is the one. Nah itu makanya dihindari sekali untuk terlalu melekat. Dalam kata arti kalian harus tetap punya dunia kalian sendiri. Meskipun kalian udah punya apa namanya, kalian sudah berhubungan, walaupun kalian sudah ibaratnya sudah jadi pacar dan sebagainya, kalian tetap harus punya dunia kalian sendiri. Jangan sampai semua dunia kalian tuh berpusat pada dia gitu loh. Nah, kalau kalau dia memang orang yang tepat, oke lah. Tapi takutnya ya itu tadi, karena kalian masih gebetan atau masih jadi pacar, dia ternyata orang yang salah dan menjadikan kalian itu tadi, jadi budak dia. Jadi di mana kemana pun dia ngikut dia kan, jadi bodyguard kalian itu, bukan jadi orang yang pasangannya gitu loh. Oke, yang ketiga adalah ciri-cirinya atau tanda-tandanya adalah ninggalin kerjaan atau teman. Nah, ini gimana nih, Prof? Nah, ini juga bisa kalian identifikasi ya. Jadi kalau apa ya, ketika kalian PDKT Hmm. atau pacaran tuh kalian bisa mengukur gue ini cara gue pacaran ini masih sehat atau enggak. Nah, kalian bisa ukur nih di sini. Yang pertama tadi kan kalian tuh terlalu jor-joran, masih PDKT ya keluar duit banyak gitu. Atau juga ketika pas pacaran kalian itu ngeluarin duit terlalu banyak ke dia. Hmm. Kalian terlalu investasi banyak sama dia, sedangkan dia nggak pernah menginvestasikan Ya benar-benar. duit atau waktunya dia ke lo. Nah, itu udah ini nggak seimbang. Terus juga yang kedua tadi, kalian tuh terlalu melekat sama dia, kemana-mana pengen sama dia, pengen tahu itu dan lain sebagainya, sehingga kalian lupa sama diri kalian sendiri. Itu udah kalian masuk ke kategori yang terlalu ngarep banget sama si cewek tersebut, meskipun kalian udah pacaran ya. Apalagi kalau pas PDKT, wah itu bahaya. Yang terakhir yaitu kalian itu ninggalin kerjaan kalian. Kalau kalian udah mulai ninggalin kerjaan kalian, kalian ninggalin prioritas kalian, misalkan ya kalian kewajibannya kuliah atau kewajibannya kerja, tapi gara-gara kalian PDKT atau gara-gara kalian punya pacar, kalian lebih memilih pacar kalian, sementara pacar kalian tuh sebenarnya menjadikan kalian sebagai badut. Nah itu kan kalian bakal rugi berkali-kali. Pertama, kalian rugi, kalian dijadikan badut. Yang kedua, kerjaan kalian, kuliah kalian itu jadi keteteran semua gitu. Akhirnya kalian nggak dapet apa-apa. Besok dia nikah sama yang lain, kalian nggak lulus-lulus, akhirnya ruginya kalian double gitu. Mungkin triple, terus masa depan kalian suram. Nah itulah. Jadi ruginya berkali-kali bro. Jadi jangan sampai kalian itu terlalu ngarep, terlalu berharap sama cewek. Nah, di video yang akan datang mungkin kita akan bahas penyebab kalian itu terlalu ngarep itu sebenarnya apa gitu Oke, loh, oke, oke. biar kalian itu nggak dimanfaatin sama cewek. Karena ketika kalian udah ngarep sama cewek, kalian tuh udah pasti akan dijadikan badut. Kalau nggak jadi badut ya jadi sapi perah. Hmm. Sebenarnya sama aja. Oke, jadi itu ya guys ya. Jadi video kali ini mengandung apa namanya,
kalimat-kalimat yang cukup menusuk, karena ini memang menyadarkan kalian agar kalian mampu mengidentifikasi diri kalian. Kalian harus tanya kepada diri kalian apakah diri kalian itu udah di posisi ini atau enggak gitu. Yang pertama adalah kalian harus tahu apakah kalian itu berani jor-joran sama cewek atau enggak, sampai di titik kalian nggak makan sekalipun asal dia bisa belikan hadiah-hadiah atau asal belikan paketan dia. Nah, kayak gitu Nah, berarti mungkin kalian gini, aku punya inilah hmm, indikator lah. hmm, Nah, indikator jor-joran itu apa? Misal gini ya, hmm, misal katakanlah gaji kalian misalkan berapa, anggap aja kita yang lebih muda, gaji kalian misalnya 1 juta gitu. hmm, Kalian total semuanya lah, itu kebutuhan apa segala macam, kalian tuh habis sampai 500 gitu. Itu hmm, kebutuhan kalian. hmm, Nah, terus sisanya mungkin 500 tuh 200 kalian tabung, sisa 300. Ya mungkin kalian cuman menyisakan 300 ini buat kalian relationship gitu. Entah hmm, modal buat PDKT dan lain sebagainya. Cuman sisa 300.000. Tapi itu udah maksimal ya. Kalian kalian yang bikin indikator itu sendiri tuh kalian. Karena kita kan nggak tahu gaji istilahnya kalian gaji berapa? kalian berapa. Hmm, Anggap aja uang sisa kalian terlepas dari tabungan kebutuhan sehari-hari, ini sisa lah, ini uang dingin nih, tiga hmm, ratus ribu itu uang dingin yang memang khusus buat kalian itu ngedet, hmm, atau ini khusus 300.000 tuh modal untuk nyari cewek. Nah, kalau kalian melebihi 300.000, melebihi apa ya istilahnya perjanjian kalian sendiri, ini udah jor-joran. oke oke. Lebih lagi sampai di mana kalian harus mengorbankan kebutuhan primer kalian, Nah, yaitu apalagi kalau kalian sampai pinjem uang, benar benar utang, dan benar. lain sebagainya. Kalau mungkin kalian mau menikah, mungkin ya masih ditoleransi lah kalau Hmm, untuk modal nikah ya. Tapi kalau untuk modal cuma buat jalan-jalan sama cewek, sedangkan kalian masih PDKT, jangan. iya iya. Selanjutnya adalah ketika kalian udah tahu, oh ternyata aku nih nggak jor-joran sih, kayak aku tuh tahu manajemen uang misalnya, baru tanya dulu apakah kalian melekat banget nggak sama dia. Bahkan kalau kalian kalau dia kemana-mana kalian harus ikut dan sebagainya. Nah itu berarti kalian juga sudah kategori bahwa kalian itu berharap dengan perempuan itu. Yang Tapi ini sih tetap jangan. Maksudnya gini, ketika PDKT itu jangan hmm, terlalu apa ya, jangan ngeluarin duit buat cewek. Maksudnya gini, dalam artian gini, kalau lo ngeluarin duit 100.000 dan lo ikhlas, lo nggak nggak masalah. inilah, nggak masalah. Tapi Hmm, kalau lo aku ngeluarin duit 100.000 tapi lo berharap dia suka sama lo, nah itu yang salah. Jadi mental berharap ini yang kita nggak bisa toleransi. Lo hmm. mau ngeluarin duit yang apa ya, sesuai dengan budget lo 300.000 tadi, nggak masalah, lo keluarin aja semuanya, nggak masalah. Tapi kalau lo berharap, nah itu yang nggak boleh. Oke oke. Nah lalu selanjutnya terakhir adalah bahwa kalian itu benar-benar ninggalin teman-teman kalian, meninggalin kerjaan, ninggalin kuliah, ninggalin kewajiban-kewajiban yang rutin lah, yang itu harusnya kalian kerjakan selama ini, tiba-tiba karena kalian pingin mendapatkan pacar atau mendapatkan apa namanya seorang pasangan gitu tuh, akhirnya kalian mengorbankan itu, maka itu adalah sesuatu yang salah dan nggak benar, nggak sehat lah. Mungkin ini pesan terakhir lah ya, Hmm. jangan sampai kalian itu mengorbankan teman kalian hanya karena cewek. Banyak sekali teman-teman kita yang mengorbankan itu semua, Hmm. dan akhirnya apa, ujung-ujungnya mereka tuh putus. Karena apa? Karena gini, relationship yang bagus itu adalah ketika lo punya pacar, dia kan jadi pacar lo kenalin dia ke circle kita, dan kita juga akan dikenalin ke circle-nya dia. Hmm. Sehingga kita sama-sama oke. Okay. Tapi kalau ketika lo pacaran, lo tiba-tiba ninggalin tongkrongan lo ini akan ngerasa, anjir, si tolol itu baru punya pacar terus ninggalin kita. Akhirnya mereka nanti berdoa jelek dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga kasus-kasus seperti itu. Bahkan teman kita yang udah nikah ya, Hmm. itu ada yang saking tololnya suaminya, dia bilang nggak boleh deket-deket sama kita. Padahal dia butuh banget sama kita. Apalagi kalau mau minjem duit itu bakal. Jadi Ya jangan pokoknya sampai ya, jangan sampai meninggalkan temen kalian hanya untuk cewek. Ya kecuali kalian itu udah bener-bener nggak butuh orang lain. Karena hmm. bagaimanapun juga kalian itu tetap butuh yang namanya teman. Oke guys, mungkin itu ya perbincangan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi seseorang yang lebih baik lagi, yang tidak punya mental badut lah itu intinya. Oke, ketemu lagi kita kapan-kapan. Bye bye.
Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.